Ya, timnas Indonesia berpeluang untuk mencetak rekor pemain naturalisasi saat bersua Vietnam pada lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 guna memuluskan mimpi Sinteyong menjaga asa lolos ke putaran selanjutnya. Lalu pertanyaannya, seberapa besar kans timnas Indonesia dengan peluang ini untuk lolos ke babak selanjutnya? Saya akan berbincang dengan pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan. Halo, selamat sore Bung Ropan. Selamat sore, Iqbal. Baik, Bung Ropan, tapi sebelumnya kami perlu sampaikan terlebih dahulu kepada pemirsa bahwa kami juga sudah menghubungi Ketua Badan Timnas Indonesia, Pak Sumarji, untuk bergabung dalam dialog kali ini, tapi beliau berhalangan untuk bisa bergabung pada sore hari ini. Dan langsung saja Bung Ropan, ini apa yang Anda cermati soal keputusan Sinteyong yang bakal menghadirkan pemain naturalisasi dalam jumlah banyak? Iya, kalau bicara dengan apa yang dilakukan Sinteyong, dia melihat bahwa memang kualitas pemain kita kalau mengandalkan untuk pemain-pemain lokal itu tidak akan mampu ya untuk bisa bersaing dengan pemain yang ada di atas seperti Vietnam atau Thailand, apalagi yang bicara dengan lebih tinggi seperti Irak. Nah, dia butuh pemain-pemain yang memang punya grade yang lebih bagus dengan kualitas yang baik dan punya visi bermain bola yang tentunya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh STY. Nah, dia perlu untuk pemain-pemain ini yang sudah matang ya. Passingnya oke, ya tidak langsung baru mau belajar lagi passing setelah di tim nasional, sehingga ada satu gaya yang diinginkan untuk dia bermain untuk bisa meningkatkan permainan kita untuk lebih baik dengan adanya pemain-pemain naturalisasi ini, dan itu dia perlu. Pikir wajar ya bagi dia, karena ini kan menjadi tanggung jawab dari dia untuk membesut tim nasional kita. Oke, Bung Ropan, tetapi kan kalau misalnya melihat dari pengalaman, dari apa yang dilatih oleh Sinteyong, seharusnya timnas Indonesia, khususnya yang lokal begitu, itu kan harusnya bisa sama. Tetapi kenapa bisa berbanding sangat tidak sama gitu, tidak rata antara yang lokal dan juga naturalisasi ini? Ya, bukan lokal itu dibilang jelek ya. Ada pemain-pemain lokal yang bagus. Rizky Ridho, oke, bagus. Pratama sebelum berangkat keluar bermain di PSIS, baik ya. Asnawi juga ke Korea ya. Bagus. Cuma secara keseluruhan dia butuh pemain-pemain yang punya visi bermain dengan sangat baik. Dan itu ada di Eropa. Ini akan jauh. Nah, kalau bicara dengan kompetisi kita kan di ASEAN, di level ASEAN aja, kompetisi kita di luar 5 besar. Makanya setelah dari Piala Asia dia bilang benahi dulu kompetisi kita itu lebih bagus karena Liga 1 ini penting karena semuanya kan kompetisi ini akan melahirkan, akan menelurkan pemain-pemain bagus. Makanya kompetisi kita harus baik. Nah, untuk belum ke sana ya dia harus perlu pemain-pemain juga yang baik untuk bisa menunjang kinerja permainan tim nasional kita. Makanya didatangkan seperti Ahmad, Sain Patinama, Sandy Walsh, Elkan Bagot, Ivar Yanner, Miles Struijk, dan terakhir ada Yasin Hafner. Nantinya kita akan menyaksikan juga debut dari Jai Ises yang sudah diambil sumpah pada Desember yang lalu. Nah, ini kalau dengan pemain-pemain ini, dia lebih yakin, lebih percaya diri bahwa permainan tim nasional kita akan bagus, akan baik. Kombinasikan dengan ada beberapa pemain terbaik yang dihasilkan di kompetisi kita yang sekarang bermain di Eropa. Makanya kan kalau yang bermain bagus itu adalah mereka yang dari Indonesia itu bermain di luar, seperti Marcelino Ferdinand bermain di Liga 2 di Belgia. Ya. Yang sekarang dari Tokyo Verdy pindah ke Suwon. Ada Asnawi ya dari Ansan Gri sekarang bermain di di Thailand ya. Dia bermain. Tapi memang berdasarkan pengamatan dari Bung Ropan sendiri, memang kualitas mereka yang dari naturalisasi ini memang cukup baik begitu ya untuk bisa menandingi Vietnam nantinya. Ya, saya pikir dan itu kan terbukti di Piala Asia kemarin setelah 8 tahun kita tidak bisa menang melawan Vietnam, kita bisa mengalahkan mereka kemarin di Piala Asia dengan 1-0 dan Vietnam sulit untuk bisa membuat gol melawan kita. Artinya dari sini ada peningkatan luar biasa. Melawan Irak juga kita bagus, kalah di Basra dengan 5 gol kita cuma 3. Bahkan kalau lihat 3 pertandingan di grup D Piala Asia selalu kita bisa membuat gol dengan tim-tim kuat. Dengan tim Irak kita bisa membuat gol 3-1, bisa menyamakan kedudukan 1-1 dengan Jepang yang sangat difavoritkan, kita bisa hanya kalah dengan 1-3. Orang bisa mengatakan bahwa ini akan jadi lumbung gol. Tapi dengan permainan kita yang bagus, ya diakui oleh semua pelatih-pelatih yang ada, baik pelatih Irak, pelatih Jepang, pelatih Vietnam juga, bahwa kita maju dengan pesat. Perkembangan kita luar biasa. Ini semua dengan ada pemain-pemain naturalisasi yang bermain baik. Ya, kita bisa, dan itu terlihat sekali kalau bisa lihat gaya bermain mereka. Ya kan? Dari passing aja udah kelihatan bahwa mereka ini pemain-pemain
oke yang bisa untuk diandalkan di tim nasional kita. Apakah ini artinya bahwa untuk kedepannya memang untuk pemain-pemain naturalisasi ini akan terus digunakan, bahwa kita jadinya tidak percaya begitu dengan pemain lokal? Kenapa tidak dicoba saja begitu kalau menurut Bung Ropan? Bagaimana pemain timnas Indonesia ini berjuang sendiri, pemain lokal Indonesia, tanpa ada bantuan dari pemain-pemain pemain-pemain dari naturalisasi ini, walaupun mereka sudah warga negara Indonesia? Saya pikir begini, ini penting dengan adanya mereka, ini akan memberikan contoh buat pemain-pemain kita, pemain lokal di kompetisi kita, akan memotivasi pemain-pemain kita juga untuk bisa bermain baik seperti mereka. Dan itu sudah terjadi. Kalau mau ingin baik, saya pikir, ya ikutlah contoh seperti Marcelino keluar, Pratama Arhan, Asnawi, ada Sadil yang bermain di Malaysia. Nah itu akan jauh lebih bagus. Makanya itu sekali lagi yang saya bilang tadi, STY minta pembenahan itu ada di liga kita. Biar bagus, biar ada kesetaraan dengan pemain-pemain yang ada di luar. Kalau di pembinaan ada di usia muda juga kita ditingkatkan, kompetisi usia muda, dan Liga 1 kita dibenahi lebih bagus. Nah kalau sudah ada VAR, ini akan baik, mutu wasit juga kita benahi dengan baik, sehingga kompetisi kita akan bagus, akan bersaing. Karena hanya dengan kompetisi yang baik, itu akan melahirkan kembali pemain nasional yang bagus, sehingga ada persaingan di sana. Dengan begini, enggak sulit kalau kompetisi kita seperti ini, yang dikeluhkan oleh STY berat. Sehingga dia perlu untuk menambah pemain-pemain naturalisasi. Saya pikir kalau pemain naturalisasi ini mungkin lebih, ya 12 saja sudah bagus buat kita. Nanti sisanya, kalau pemanggilan itu ada 26 pemain misalnya, atau 27 pemain, sebagian besar pemain lokal. Kalau cuma 12 naturalisasi masih bagus lah. Artinya diisi oleh pemain-pemain lokal sekitar 15 orang, kan baik untuk gitu. Kalau memang harus ada pembenahan di liga kita supaya bisa menghasilkan pemain-pemain lokal yang luar biasa, apakah memang artinya bahwa memang liga kita memang tidak baik gitu, Bung Ropan? Ya buktinya kan sampai saat ini kita sulit untuk bersaing. Juara liga kita aja keok kalau bermain, untuk jangankan di level Asia, di Liga Champions saja. Untuk di level ASEAN aja, ya di Piala AFC kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan tim-tim dari Thailand misalnya, atau dari Vietnam, atau dari Malaysia, dari Singapura, kita nggak berbuat banyak. Dan STY sudah melihat itu, bahwa kompetisi kita ini yang perlu untuk dibenahi. Banyak memang faktor penunjang ya untuk bisa membenahi ini. Tapi ya kita berharap bersama bahwa dengan Ketua Umum Thohir ini bisa memajukan kompetisi kita. Gitu. Oke. Bu, kalau Sintayong sudah kemungkinan akan mendatangkan atau memasukkan tim naturalisasi untuk timnas Indonesia, lalu bagaimana Anda melihat dari timnas Vietnam sendiri? Apakah mereka memang patut diwaspadai? Apakah mereka juga ada memasukkan pemain naturalisasi dalam timnasnya? Saya pikir Vietnam akan belajar banyak dari kekalahan mereka lawan kita ya di Qatar kemarin, karena mereka nampak sangat sulit untuk bisa menembus pertahanan kita dengan ada pemain-pemain naturalisasi, karena Justin Hapner ada di sana, ada Jordi bermain bagus, ada Sandy Walsh, dan mereka akan antisipasi itu. Mereka ingin membalas hal itu. Mereka juga konon kabarnya akan ada pemain-pemain naturalisasi ya dari Brasil mungkin yang akan masuk. Kita belum tahu apakah Philippe Troussier sebagai pelatih Vietnam ini akan mengakomodir mereka. Penjaga gawang mereka juga dari kelahiran Ceko, ya, David Nguyen, dan kita harus mewaspadai memang. Karena mereka juga lahir dari kompetisi, walaupun mereka kurang pemain-pemain naturalisasi, tapi kompetisi di Vietnam kan bagus. Nomor 2 di ASEAN setelah Thailand. Jadi kita ada di urutan ke-6. Jadi memang di sini kelihatan bahwa dengan kompetisi yang bagus, Vietnam bisa mendapat kekuatan pemain-pemain yang Nah, melawan kita harus antisipasi ini. Jangan sampai terangkat di pertandingan tanggal 21. Pertandingan pertama bermain di Gelora Bung Karno. Karena ini penting buat kita di 2 pertandingan. Kita harus menang. Baik. Vietnam juga berarti untuk bisa paling tidak mereka menahan imbang kita di Jakarta, kemudian mereka ambil di Maidin Stadion di Hanoi. Itu target dari Vietnam. Begitu. Baik, tapi dari optimisme dari Bung Ropan sendiri, bagaimana optimis bahwa Indonesia akan leading? Saya sangat optimis. Apalagi di kedatangan Jai Itses ya. Baik. Semoga kalau Ragnar Ortmangun ini cepat digeber, karena konon tadi saya dengar sudah dibacakan di DPR RI. Walaupun ini agak tanggal 13, tapi kita berharap bersama kalau mereka ada, bagus bersama dengan Ragnar Ortmangun. Begitu, Mas. Baik, kita sama-sama doakan agar Indonesia bisa menunjukkan taringnya begitu ya berhadapan dengan Vietnam. Terima kasih Bung Ropan sudah berbincang dengan kami di sore hari ini.